Shalom saudara dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini ayat yang menjadi dasar perenungan kita terambil dari Matius 26 ayat 1-5. Judul perikop itu adalah pemberitaan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itulah berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini dijelaskan bahwa Kristus setelah menyelesaikan pengajarannya, dia kemudian memberitahukan tentang kapan dia akan diserahkan untuk dibunuh dan bagaimana dia akan dibunuh, yaitu dengan cara disalibkan. Nah, sementara itu di waktu yang kurang lebih sama, di tempat yang berbeda, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sedang berdiskusi di istana imam besar Kayafas. Nah, saudara, ketika saudara membaca atau ketika kita membaca bagian perikop ini, saya menemukan ada satu hal yang menarik tentang Kristus, yaitu bagaimana ketenangan batin dari Kristus ketika dia menghadapi penderitaan. Nah, ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari ketenangan hati Kristus ketika dia hendak akan menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah ketenangannya dalam menyelesaikan pekerjaannya atau pelayanannya. Nah, saudara, Kristus tahu bahwa dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Tapi kenyataan itu tidak meneror hidupnya, tidak membuat dia takut dan ketakutan itu menguasai dan membuat dia semakin khawatir dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ayat pertama dikatakan itu bahwa setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, setelah Yesus menyelesaikan semua pengajarannya, lalu Yesus memberitahukan kepada mereka tentang kapan dia akan mati, 2 hari lagi, dan bagaimana dia akan mati, itu dengan cara disalibkan. Nah, saudara, Kristus dalam ketenangannya, dia menyelesaikan pelayanannya. Ini hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari Kristus. Dia memiliki integritas dan komitmen dalam melayani Bapaknya. Meskipun kematian yang sadis sedang menantinya di depan, tapi dia tidak meragukan itu. Dia tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan saudara, kalau saudara lihat, ini adalah pemberitaan yang keempat. Dia memberitakan ini bukan baru pertama kali, ini pemberitaan yang keempat. Dan ini hal yang luar biasa dari ketenangan batin dari Kristus. Dia tenang sehingga dia bisa menyelesaikan pelayanannya. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Tapi ada banyak penderitaan yang kita alami, juga ada banyak kesulitan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, tetap lakukan tugas kita. Dan jangan biarkan ketakutan itu membuat kita lumpuh sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ketenangan Kristus adalah ketenangan Kristus membuat dia bisa mempersiapkan murid-murid. Saudara, Kristus mempersiapkan murid-muridnya dengan baik. Kita akan bahwa itulah dia mengatakannya keempat kali ya. Dia mempersiapkan mereka yang keempat kali tentang kematian dia. Dan saudara, kalau dia tidak punya ketenangan yang luar biasa, dia tidak mampu untuk mempersiapkan murid-murid. Karena peristiwa ini pasti akan mengguncangkan mereka. Dan kalau kita baca, memang betul peristiwa itu mengguncangkan mereka. Bahkan ada yang menjual dia, ada yang kemudian menyangkal dia dan sebagainya. Jadi ketenangan ini sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara lihat, ketenangan Kristus ini membuat dia mampu memberikan informasi yang detail tentang kematian dia. Dia beritahukan kapan dan bagaimana itu dengan cara disalibkan. Penyaliban adalah sesuatu yang sangat menyadis, yang sangat sadis, yang sangat tidak manusiawi pada zaman itu. Sehingga memikirkannya saja mungkin itu adalah suatu hal yang tidak nyaman bagi murid-muridnya. Tapi Yesus dengan tenang dia mempersiapkan mereka. Dan itulah yang harus dilakukan oleh kita.
kita harus mempersiapkan diri kita supaya kita juga bisa menenangkan orang lain. Kalau kita tidak bisa menenangkan diri kita, kita tidak bisa menenangkan orang lain. Saudara, dari dua hal ini, maka kita bisa melihat sebagai orang Kristen apa yang bisa kita pelajari. Itu kita harus melatih ketenangan batin kita dengan percaya kepada Tuhan, membangun iman kita kepada Tuhan. Dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana. Sama halnya dengan Yesus. Yesus tahu kematian akan menanti dia, tapi ada rencana indah di balik kematian itu. Dan itulah yang harus menjadi kekuatan dan dasar bagi ketenangan batin yang kita miliki. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada hal yang membuat saudara khawatir dan gelisah saat ini? Jika ada, saya mengajak saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara pengenalan yang benar dan iman yang benar kepada Allah. Kemampuan untuk melihat rencana Allah di balik penderitaan itu akan memampukan saudara menghadapi tantangan kehidupan ini dengan ketenangan yang datang daripada Allah. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mengenal Allah dan tetap tenang menghadapi tantangan kehidupan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh kasih dan anugerah bagi kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih jika pagi hari ini Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar dari firman yang hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Dan kami bersyukur bahwa Yesus sudah memberikan kepada kami keteladanan, khususnya dalam hal ketenangan batin. Ketika dia mampu melihat rencana Allah dalam kehidupannya, rencana Bapa dalam kehidupannya, maka ketenangan itu menjadi bagian dalam miliknya. Ajar kami Tuhan supaya kami mampu melihat rencana-Mu di balik penderitaan-penderitaan yang kami alami, sehingga ketenangan yang berasal dari Bapa itu menjadi bagian dalam milik kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua aktivitas kami hari ini dalam tangan Tuhan. Kau berkati kami, jagai kami, sehingga semua yang kami kerjakan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.